semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya berbagi tips dan cara memasak tumis daging kecap cabai hijau yang cepat empuk, hemat gas, dan bumbunya meresap. Sangat enak banget. Masaknya nggak pakai lama. Bumbu yang digunakan seperti biasa ya, yang simple-simple saja. Dan untuk cara memasaknya, tonton videonya, ikutin step by stepnya agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan daging sapi. Ini daging sapi campur ada sedikit lemak-lemaknya ya teman-teman, bukan tipe yang daging semuanya bagus ya. Dan kebetulan ini ada stok kurang lebih 650-700 gram. Sudah saya iris tipis-tipis seperti ini, tapi tidak terlalu tipis banget ya. Dan untuk mengempukkan dagingnya, ini saya menggunakan soda kue kurang lebih 3/4 sendok teh, atau bisa juga menggunakan baking soda, sama saja ya, takarannya juga sama. Lalu diaduk atau dicampur sampai rata semua dagingnya ini kena soda kue, sambil agak diremet sedikit ya teman-teman biar bisa meresap. Kalau sudah tercampur rata, ini nanti kita diamkan dulu selama kurang lebih 20-30 menit. Boleh di suhu ruang, boleh di dalam kulkas ya. Sambil menunggu dagingnya siap, kita siapkan dulu untuk bumbu-bumbunya. Saya menggunakan 7 siung bawang putih. Ini saya menggunakan bumbunya sedikit saja ya teman-teman, tidak terlalu yang over bumbu ya. Dan gunakan bawang kating kalau teman-teman ada, kalau nggak ada bisa menggunakan bawang banci atau bawang biasa ya. Kemudian saya juga menggunakan 10 siung bawang merah. Ini bawang putih, bawang merah cukup diiris tipis-tipis aja seperti ini ya. Oke, sekarang sisihkan. Kemudian ada 2 ruas jahe. Untuk jahe ini cukup diiris tipis-tipis aja. Jadi bumbunya tuh sangat simple dan praktis banget ya. Nggak ada bumbu yang diulek-ulek ya. Kemudian ada cabai hijau. Ini saya menggunakan cabai hijau besar dan juga cabai hijau keriting. Ini kurang lebih 100 gram. Atau bisa lebih kalau teman-teman suka. Boleh juga kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit hijau. Nah, untuk masak daging kecap kali ini saya tidak menggunakan cabai rawit hijau ataupun cabai rawit merah karena saya bikin yang tidak pedas ya. Semua cabenya ini diiris serong aja seperti ini tipis-tipis, kemudian sisihkan. Biar warnanya cantik, ini saya tambahkan 6 buah cabai merah keriting. Ini sama diiris serong-serong aja seperti ini. Kalau teman-teman tidak suka ada cabai merah keritingnya, ini bisa di skip ya, disesuaikan selera aja. Sekarang kita akan lanjut untuk mencuci dagingnya. Ini daging sudah dimarinasi menggunakan soda kue atau baking soda kurang lebih 20-30 menit. Kemudian kita cuci dengan menggunakan air mengalir seperti ini ya. Dan kita cuci berkali-kali sampai soda kuenya itu hilang ya teman-teman. Nah, proses mencuci ini sangat penting sekali, jangan di skip-skip. Karena proses mencuci daging ini sangat mempengaruhi rasa dagingnya nanti ya. Kalau nyucinya tidak bersih, nanti akan terasa ada soda kuenya seperti itu ya, rasanya kurang enak pastinya. Tapi kalau kita nyucinya sampai benar-benar bersih, itu dagingnya enak banget dan hasilnya empuk banget, pokoknya mantap. Nah, ini sudah dicuci sampai beberapa kali teman-teman, dan sekarang akan saya ganti menggunakan wadah yang ada lubang-lubangnya ya. Jadi nanti lebih mudah lagi airnya turun ke bawah. Karena ini tadi sudah di wadah yang air mengalir terus, sekarang ganti yang menggunakan wadah seperti ini. Oke, kita alirin airnya lagi dan kita ganti lagi airnya sampai berkali-kali sampai airnya bening ya teman-teman.
Kalau dirasa sudah benar-benar bersih, airnya juga sudah bening, bisa kita tiriskan. Ini kita tiriskan benar-benar sampai tiris. Kalau benar-benar sudah tiris seperti ini, bisa kita taruh ke dalam baskom atau mangkok, kemudian kita keringkan lagi dengan menggunakan tisu dapur ya teman-teman. Ini tisunya khusus ya, jadi tidak akan rontok ya, bahan-bahan tisunya tidak akan gampang sobek ya teman-teman. Kemudian kita marinasi menggunakan kunyit bubuk, lada bubuk, kemudian sedikit garam, dan tambahkan juga kaldu jamur biar dagingnya terasa gurih. Kemudian diaduk sampai tercampur rata sambil diremet-remet ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap ya. Setelah dicampur rata, ini nanti kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit ya. Nah, kalau sudah dimarinasi 10 menit, kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan daging yang sudah dimarinasi tadi. Kita masukkan semua saja, atau mau sedikit-sedikit juga boleh ya. Tapi kalau saya ini langsung saya masukkan semua, karena kita goreng nggak sampai kering ya teman-teman, cukup sampai empuk saja. Nah, ini diaduk-aduk. Dan gorengnya ini juga nggak lama teman-teman, hanya sebentar ya. Dan sesekali dibalik seperti ini ya teman-teman, biar matangnya bisa merata. Dan proses ini sangat penting sekali ya, jangan sampai teman-teman skip ya. Nah, ini daging yang sudah mulai matang teman-teman, warnanya tetap seperti ini, tidak kecoklatan atau cenderung agak kering itu enggak ya. Ini dagingnya masih tetap basah tapi empuk banget. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan dulu, kurangin minyak, dan kita tumis bawang putih, bawang merah, serta jahe. Tumis sampai aromanya harum, agak berubah warna sedikit kekuningan ya. Nah, ini sudah berubah warna, aromanya juga sudah harum. Sekarang kita bisa masukkan daging sapinya yang sudah digoreng tadi ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, sekarang tambahkan daun jeruk, ini sudah saya sobek. Kemudian saya tambahkan juga pala, ini saya parut aja ya. Untuk pala ini secukupnya saja ya teman-teman. Kalau palanya kecil ya setengah atau mau satu juga boleh. Tapi kalau nggak suka terlalu berasa palanya, sedikit saja ya. Kemudian diaduk sampai rata. Oke, saya tambahkan air. Ini saya tambahkan setengah gelas air ya teman-teman. Cukup setengah gelas aja. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian garam dan juga kaldu jamur, dan saya tambahkan juga kecap manis. Untuk kecap manis ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Ini saya tambahkan kurang lebih 4-5 sendok. Nanti kalau misalnya kurang bisa ditambahkan lagi. Oke, aduk sampai rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita masak dengan api yang ukuran sedang saja ya. Dan ini dimasak sampai kuahnya menyusut, bumbunya juga meresap ya. Nah, ini kuahnya sudah menyusut, tambahkan cabai, kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Masak sampai kuahnya mengental dan cabainya juga matang. Dan ini saya koreksi rasa dulu. Rasanya sudah mantap banget. Dan saya cek dagingnya, teman-teman bisa lihat dagingnya masih utuh, tapi ini beneran sangat empuk banget, sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba ya. Dan ini sudah matang teman-teman. Sekarang saya matikan kompornya, pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali, dan ini agak sedikit berminyak ya, karena tadi kan juga digoreng dagingnya, dan dagingnya ini juga ada lemaknya, jadi agak sedikit berminyak, tapi nggak terlalu berminyak banget. Itu yang bikin makin gurih ya teman-teman.
Oke teman-teman, tumis daging kecap cabai hijau sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini sangat enak banget ya, sangat cocok untuk menu harian, untuk buka puasa atau sahur, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya, atau untuk acara spesial lainnya. Nah ini bisa banget, silahkan nanti dicobain, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga sangat simpel sekali, cara memasaknya sangat cepat, yang pasti hemat gas. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan daging sapi kurang lebih 500 gram. Untuk jenis daging sapi ini bebas ya, mau menggunakan bagian mana aja boleh, mau khas dalam boleh, mau sengkel juga boleh. Kemudian dipotong-potong, karena ini mau saya sayur, ini saya potong kotak-kotak aja seperti ini, atau disesuaikan selera saja ya untuk jenis potongannya. Dan untuk teknik perebusan ini nanti boleh di presto, boleh dimarinasi dengan menggunakan soda kue biar cepet empuk, atau juga menggunakan teknik 5-37, silahkan saja ya. Kalau saya ini seperti biasa, saya marinasi dengan menggunakan soda kue. Saya diamkan dulu selama kurang lebih 30 menit, kemudian dicuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih baru direbus sampai empuk ya. Untuk rebusan air pertama ini kita buang dulu, yang kita pakai nanti rebusan yang kedua atau yang ketiga ya. Jadi airnya sudah bening dan kaldunya nanti kita pakai. Oke, sambil menunggu dagingnya matang, kita siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan krecek ya, atau kerupuk kulit, tapi yang untuk sayur ini saya gunakan 1 mangkok. Ini saya beli 1 bungkus seperti ini, harganya 13.000. Ini saya pakai separuh aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu irisnya. Ini saya menggunakan cabai hijau keriting, ini 1 genggaman ya, diiris serong tipis-tipis aja seperti ini. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian 1 genggam juga cabai rawit merah biar rasanya ada pedasnya ya. Untuk tingkat kepedasan ini bisa disesuaikan selera saja. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Kemudian ada jahe, ini boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ini tadi ada lengkuas ya teman-teman, 2 ruas sudah diiris tipis juga seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan juga daun jeruk, daun salam. Oke, sekarang sisihkan dan siapkan bumbu halusnya. Ini saya menggunakan 1 sendok teh ketumbar. Ini ketumbarnya saya haluskan dulu. Kalau teman-teman mau menggunakan ketumbar bubuk juga boleh. Kemudian ada bawang putih. Ini sama ya, dihaluskan dulu, digeprek-geprek. Untuk menghaluskan bumbu ini saya step by step ya. Kemudian ada bawang merah. Untuk jumlahnya ini lebih banyak dari bawang putihnya. Ini saya geprek-geprek dulu, kemudian dihaluskan. Kemudian saya tambahkan 5 butir kemiri. Ini boleh disangrai dulu, boleh tidak. Kemudian haluskan bumbunya. Oke, ini sudah cukup halus, kita sisihkan. Kita kembali ke rebusan daging. Nah, ini dagingnya sudah empuk teman-teman, dan airnya tinggal sedikit. Ini tadi sudah saya ganti ya, air ini rebusan yang ketiga. Ini saya cek dulu, benar-benar sudah empuk banget dagingnya. Oke, sekarang kita matikan kompornya dan kita sisihkan dulu. Siapkan penggorengan dan kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Tumis bumbunya sampai harum, berubah warna. Oke, ini sudah cukup ya. Sekarang masukkan cabai, lengkuas, jahe, daun jeruk, dan juga daun salam. Kemudian tumis kembali sampai cabenya layu. Oh ya teman-teman, tadi belum saya tambahkan terasi ya, dan ini saya tambahkan terasi. Ini terasinya kebetulan saya punya stok terasi matang. Kalau teman-teman terasinya mentah, boleh dihaluskan bersama bumbu bawang putih, bawang merah tadi ya, kemudian ditumis bersama bumbu. Kemudian saya masukkan juga air kaldunya. Ini saya masukkan tidak semua ya, nanti takutnya kebanyakan. Dan masukkan juga dagingnya, aduk sampai semua tercampur rata.
Oke, ini sudah tercampur rata. Kemudian masukkan kerupuk kreceknya. Aduk-aduk sebentar sampai agak lembek ya. Oke, sekarang kita tambahkan santan. Ini saya menggunakan santan segar. Ini saya menggunakan 600 ml teman-teman untuk santan segarnya. Tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Apabila teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir atau gula merah ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas dan kuahnya ini sudah mendidih tanak, semuanya sudah matang, kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Kita plating dan kita sajikan ke meja makan. Dan inilah hasilnya lodeh daging sapi krecek Lombok hijau yang sudah siap untuk disajikan, dinikmatin bersama nasi putih, lontong atau ketupat. Ini enak banget ya untuk menu lebaran atau bisa juga untuk menu sehari-hari. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka. Ini caranya membuatnya sangat mudah, bumbunya sangat sederhana, simpel, dan yang pasti mudah didapat. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan 1 kg daging sapi. Ini sudah saya potong-potong dan sudah saya cuci bersih. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, mau tebal mau tipis silahkan. Dan untuk jenis daging ini saya pakai yang ada lemak dan ada sedikit ototnya seperti ini teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan yang kas dalam atau mau menggunakan yang sengkel juga nggak apa-apa. Silahkan saja disesuaikan selera atau bahan yang ada aja ya. Dan ini nanti akan saya marinasi menggunakan soda kue ya untuk mengempukkan daging. Teman-teman boleh menggunakan soda kue seperti saya atau bisa juga menggunakan nanas. Untuk cara mengempukkan daging dengan soda kue ataupun nanas sudah pernah saya bikin di video sebelumnya ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 11 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan ya, seperti biasa saya potong kecil-kecil dulu. Oke, sisihkan. Kemudian ada 11 siung bawang merah. Ini sama ya, diiris kecil-kecil dulu. Untuk bawang merah, bawang putih ini juga bisa disesuaikan selera ya teman-teman. Mau bawang putihnya bawang merah sama seperti saya atau mau banyakkan bawang merah silahkan ya. Kemudian ada 5 butir kemiri. Ini saya menggunakan kemiri yang sudah disangrai, kemudian diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman di rumah tidak ada kemiri sangrai, boleh menggunakan kemiri yang biasa, nggak usah disangrai, nggak apa-apa ya. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan kurang lebih 1 cm. Kemudian untuk cabai, ini saya menggunakan cabai merah keriting sebanyak 12 buah. Kalau teman-teman ada cabai merah besar boleh pakai cabai merah besar ya, nanti warnanya lebih merah, lebih cakep ya. Untuk pedasnya ini saya tambahkan 1 genggam cabai rawit merah atau bisa juga disesuaikan selera untuk tingkat kepedasannya. Oke, semua bumbunya kita masukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Kemudian ada 2 ruas lengkuas, ini boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis seperti saya ya teman-teman. Kemudian ada daun salam, ini saya menggunakan 3 lembar ya, boleh lebih dari 3 lembar. Karena kita akan memasak bumbu rujak, jadi saya menggunakan gula merah, asam jawa, kaldu jamur, dan juga ada garam. Jadi rasa kuahnya nanti ada rasa manis, pedas, asam, dan juga gurih. Untuk santan ini saya menggunakan santan segar ya teman-teman, dari 1 butir kelapa ukuran besar, dan ini saya jadikan 2, ada santan yang perasan pertama dan santan yang perasan kedua yang agak encer. Untuk 1 kilo daging sapi minimal kita gunakan 1 butir kelapa ukuran besar ya. Lebih enak lagi kalau kelapanya lebih dari 1 ya, boleh 1,5 atau 2 butir. Kita sisihkan dulu dan lanjut kita siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbunya. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya, dan biar bawahnya tidak gosong. Kita masak bumbunya dengan menggunakan api kecil saja.
Masak bumbunya sampai matang, aromanya harum dan juga berubah warna. Kalau bumbunya sudah matang, bisa kita masukkan daging sapi. Ini tadi sudah saya marinasi dengan soda kue ya. Kalau kita marinasi dengan soda kue, dagingnya akan lebih cepat empuk ya teman-teman. Kemudian dagingnya ini kita tumis dengan bumbunya ya. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Masak dagingnya sampai berubah warna ya. Jadi warna dagingnya sudah berubah pucat, tidak merah lagi, dan nanti dagingnya juga akan mengeluarkan air teman-teman. Kalau masak daging bumbu rujak dengan cara daging yang masih fresh diolah dengan bumbunya, ini rasanya lebih enak ya dibanding dagingnya di presto terlebih dahulu baru diolah dengan bumbu ya teman-teman. Itu rasanya berbeda ya, kalau menurut saya kurang meresap ya. Oke teman-teman, ini dagingnya sudah mengeluarkan air seperti ini. Kita masak sebentar ya. Kemudian masukkan daun salam dan juga lengkuas. Masukkan juga gula merah, asam jawa, garam dan juga kaldu jamur. Kemudian masukkan juga santan perasan kedua. Untuk jumlah santan ini bisa disesuaikan ya, karena nanti santannya ini akan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Jadi berapapun santannya nggak masalah ya, yang penting nanti dagingnya empuk, santannya mengental, bumbunya meresap. Oke, kita masak sampai dagingnya empuk dan kuahnya menyusut. Kalau kuahnya sudah menyusut, dagingnya sudah empuk, kita akan masukkan santan kentalnya ya, dan ini memasuki tahap kedua ya. Kita masukkan semua. Oke, kita aduk-aduk sampai santannya tercampur merata. Nah, setelah santan kental ini masuk, ini masih kita masak lagi kurang lebih ada 30 menit ya teman-teman. Jadi untuk masak bumbu rujak ini agak lama teman-teman, harus sabar ya. Ini mirip sekali dengan rendang ya, hanya beda bumbu saja ya teman-teman. Kalau bumbu rujak ini bumbunya sangat simpel sekali ya. Oke teman-teman, ini sudah mulai menyusut dan juga sudah mengental. Kalau teman-teman mau ada kuahnya, ini sudah cukup ya. Tapi kalau ini saya masak 5 menit lagi teman-teman. Jadi kuahnya benar-benar kental banget ya. Kita gunakan api kecil saja. Dan setelah dimasak dengan menggunakan api kecil selama kurang lebih 5 menit, hasilnya seperti ini. Ini sudah cukup kental, nanti kalau udah dingin ini kental banget. Oke, sekarang kita akan matikan kompornya ya. Setelah kita cicipin rasanya sudah pas, kita matikan kompornya dan kita pindah ke mangkok saji atau ke piring saji. Aromanya sangat harum banget teman-teman, dan warnanya juga sangat cantik, ada merah kecoklatan seperti ini. Bumbunya kental dan ini juga dagingnya lembut, bumbunya bisa meresap ke dalam dagingnya. Ini beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Ini beneran bumbunya sedap banget teman-teman, ada rasa manis, pedas, gurih dan rasa segar dapat banget. Silahkan nanti dicoba ya, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Ini sudah saya siapkan daging sebanyak 500 gram. Kemudian dagingnya ini akan saya potong-potong. Ini dipotong sesuai selera saja ya. Ini saya potong agak tipis tapi tidak terlalu tipis. Seperti ini ya teman-teman. Untuk daging ini bisa digunakan daging yang bagus atau daging yang ada lemaknya ya, disesuaikan selera juga. Kalau lebih suka yang rasanya lebih gurih, itu bisa digunakan daging yang berlemak. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, bisa pindah ke dalam wadah atau piring. Selanjutnya akan saya kasih 1 bungkus saus lada hitam. Ini dimarinasi ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Ini saya menggunakan lada putih. Kemudian dicampur sampai rata. Kalau sudah tercampur rata, ini bisa didiamkan selama 10-15 menit. Sekarang kita lanjut siapkan bumbunya. Ada 1 buah bawang bombay diiris tipis-tipis panjang seperti ini. Untuk bawang bombay ukurannya agak besar ya teman-teman.
Kemudian juga ada paprika merah, ini saya menggunakan ukuran sedang. Kita belah jadi dua, kemudian bagian dalamnya atau bijinya ini kita buang. Selanjutnya diiris memanjang juga seperti bawang bombay ya. Tapi kalau mau diiris kotak-kotak juga boleh ya, disesuaikan selera. Kemudian juga ada paprika hijau, ini ukurannya sama, ukuran sedang. Bagian bijinya juga dibuang, kemudian diiris memanjang juga sama. Oke, kalau sudah bisa disisihkan. Juga ada satu batang serai, ini sudah dimemarkan kemudian diikat. Kemudian ada daun jeruk, ini saya gunakan 3 lembar. Untuk bumbu halusnya ini ada pala sedikit saja ya, kemudian jahe ini juga sedikit. Kemudian ada 3 butir kemiri, ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. Kemudian juga ada bawang merah dan juga bawang putih. Selanjutnya bumbu ini akan saya haluskan menggunakan chopper, bisa juga diulek atau juga menggunakan blender. Tambahkan air secukupnya, haluskan. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja ya. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini bumbunya ditumis ya sampai nanti harum dan juga mengental. Karena ini tadi menggunakan air ya teman-teman, jadi numisnya agak lama. Kita masukkan dulu daun jeruk dan juga serai yang sudah dimemarkan. Kemudian aduk sebentar biar tidak gosong bawahnya. Ini akan saya masukkan sebagian irisan bawang bombay biar aromanya lebih harum ya. Yang sebagian akan saya masukkan di akhir bersama dengan paprika. Lalu tumis kembali sampai bumbunya ini matang. Nah, seperti ini bumbunya sudah matang. Kita bisa masukkan daging yang sudah dimarinasi. Dagingnya ini dimasak sampai warnanya berubah ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita tambahkan dengan air. Ini untuk airnya dikira-kira saja. Nanti kalau misalnya dagingnya belum empuk bisa ditambahkan air lagi. Sekarang akan saya tambahkan lada hitam. Ini saya menggunakan lada hitam yang bubuk, saya gunakan 1 sendok teh. Kalau teman-teman tidak terlalu suka pedas bisa dikurangin. Dan ini juga ada kecap manis ya. Aduk sampai tercampur rata. Untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, nanti akan saya tuliskan di sana ya seperti biasanya. Oke, sekarang akan saya tutup. Ini dimasak sampai empuk dan sesekali kita aduk-aduk ya teman-teman biar matangnya bisa merata. Oke, sekarang akan saya tutup lagi. Masak sampai benar-benar empuk ya dagingnya. Dan ini dagingnya sudah empuk ya teman-teman, airnya juga sudah menyusut. Oke, sekarang akan saya tambahkan gula merah, ini kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian ada garam, kaldu jamur atau bisa diganti dengan penyedap yang lainnya yang biasa teman-teman gunakan ya. Boleh apa saja, disesuaikan selera masing-masing saja. Aduk sampai rata sambil terus dimasak. Oke, untuk step terakhir ini kita masukkan paprika hijau, merah dan juga bawang bombay-nya. Setelah bawang bombay, paprika ini masuk, kita aduk sampai rata ya. Dan kita bisa masak menggunakan api ukuran kecil ya teman-teman, biar bumbunya tuh benar-benar meresap dan tidak cepat sat ya. Dan biar dagingnya juga semakin empuk, jadi rasanya juga sangat enak banget. Dan kurang lebihnya nanti kuahnya seperti ini ya teman-teman, karena ini nanti kalau sudah dingin ini akan mengental dengan sendirinya ya. Dan ini bumbunya juga sudah meresap, dagingnya sudah empuk, rasanya juga sudah pas. Tadi sudah saya cicipin. Ini rasanya benar-benar sangat enak banget ya. Oke, sekarang kita akan matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji.
Daging saus lada hitam ini selain untuk menu harian, pas banget ya untuk momen di hari raya Idul Adha atau juga untuk acara spesial lainnya. Cara membuatnya juga sangat mudah, bumbunya simple, rasanya sangat enak, meresap, dagingnya juga empuk. Dan resep ini saya rekomendasikan buat teman-teman di rumah karena insya Allah semuanya akan suka ya. Tidak pedas, anak-anak juga bisa makan. Oke teman-teman, untuk bahan utamanya yang pasti ini daging sapi ya. Saya gunakan 500 gram. Ini tidak murni daging sapi yang bagus ya. Ini ada lemaknya. Sengaja lemaknya ini tidak saya buang ya teman-teman, biar rasanya lebih gurih. Kemudian ini saya potong dengan ketebalan setengah sampai 1 cm. Pokoknya disesuaikan selera masing-masing saja untuk potongannya ya. Mau dibuat tipis-tipis lebar juga nggak apa-apa, silahkan saja. Oke, kalau sudah dipotong-potong semua seperti ini, kita bisa pindah ke dalam piring atau ke dalam mangkok. Lalu tambahkan setengah sendok makan soda kue, kemudian ratakan. Fungsi dari soda kue ini untuk mengempukkan daging ya teman-teman. Jadi ini dimarinasi dengan soda kue sampai tercampur rata seperti ini. Kita tutup menggunakan plastik wrap. Kemudian ini nanti kita masukkan ke dalam kulkas, diamkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit kita bisa keluarkan dari kulkas dan kita buka tutup plastiknya. Selanjutnya daging yang sudah dimarinasi dengan soda kue ini harus kita bersihkan, kita cuci sampai berkali-kali ya. Ini harus benar-benar bersih teman-teman, biar nanti tidak terasa soda kuenya. Kalau masih terasa soda kuenya rasanya pasti tidak enak banget ya. Jadi lebih baiknya dicuci menggunakan air mengalir ya teman-teman. Kalau saya ini tidak saya gunakan air mengalir, tapi saya bilas sampai berkali-kali ya, sampai benar-benar tidak ada aroma soda kue ataupun rasa soda kuenya. Jadi benar-benar harus sampai bersih ya. Oke teman-teman, sekarang kita lap ya dagingnya ini, kita lap dengan menggunakan tisu makan atau tisu dapur ya. Ini saya menggunakan tisu dapur. Kita lap sampai benar-benar nggak ada air yang netes ya. Ini juga sangat mempengaruhi untuk proses memasaknya nanti. Kalau sudah, bisa kita sisihkan. Sekarang untuk bahan kedua ini ada kemangi ya. Saya menggunakan 4 ikat kemangi. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan bumbunya saya potong-potong lebih dulu ya, biar nanti proses menghaluskannya lebih mudah ya. Kemudian bawang merahnya juga sama ya, dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini saya gunakan bawang merahnya lebih banyak. Kemudian juga ada kemiri, kemirinya sama ya, dipotong-potong. Kemudian juga ada kunyit, ini kunyitnya saya pakai 1 cm saja. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya potong-potong juga. Untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian juga ada cabai merah rawit ya, untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera saja. Selanjutnya akan saya haluskan menggunakan blender dan saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskannya. Kemudian untuk bumbu cemplungnya ini seperti biasa ya, ada serai yang sudah dimemarkan kemudian diikat, daun jeruk 2 lembar, kemudian 2 lembar daun salam, kemudian lengkuas dan juga jahe, ini nanti saya geprek. Oke, selanjutnya kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini tanpa penambahan minyak lagi ya, karena tadi menghaluskannya menggunakan minyak. Tumis bumbunya sampai harum atau matang ya, dan baunya sudah tidak langu lagi. Kalau sudah matang bumbunya, bisa kita masukkan dagingnya.
Kemudian ditumis dagingnya ini sampai berubah warna tanpa penambahan air sama sekali ya teman-teman. Jangan sekali-sekali teman-teman menambahkan air di saat warna dagingnya masih merah seperti ini ya. Dan ini saya tumis dagingnya ini kurang lebih 3-5 menit ya. Kalau dagingnya sudah berubah warna dan sudah keluar minyaknya seperti ini, bisa kita tambahkan airnya. Ini saya tambahkan air kurang lebih 3/4 gelas ya, jadi 1 gelas kurang sedikit. Kemudian masukkan bumbu cemplungnya, aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang akan saya tutup ya biar cepat empuk. Setelah dagingnya empuk dan ini airnya masih ada ya teman-teman, airnya sudah menyusut seperti ini. Ini pas banget ya, ini tidak saya tambahin air lagi ya, jadi air yang 3/4 gelas tadi sudah cukup untuk merebus dagingnya. Kemudian tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur ataupun penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan ini saya tambahkan 1 buah tomat, tadi tidak saya sebutkan ya. Ini bisa di skip kalau teman-teman tidak suka. Aduk-aduk sambil terus dimasak ya teman-teman. Dan proses yang terakhir ini saya tambahkan kemanginya. Kemudian diaduk lagi sambil terus dimasak. Kalau teman-teman suka kemanginya lebih fresh, ini diaduk sebentar saja kemudian matikan kompornya ya. Kalau teman-teman suka kemanginya lebih matang, bisa agak lama ngaduknya. Dan ini sudah saya cicipin, rasanya juga sudah pas. Hasilnya mantap bener nih teman-teman, rasanya sangat enak, pedas, gurih, pokoknya sedap banget ya. Dan ini saya tuang ke piring saji. Warnanya cantik, dagingnya juga empuk ya. Rasanya tuh enak banget. Dan inilah hasilnya, rica-rica daging sapi kemangi. Sekarang akan saya cobain menggunakan nasi ya teman-teman. Saya akan kasih tahu ke teman-teman semua seperti apa empuknya daging ini ya. Teman-teman bisa lihat ini benar-benar sangat empuk banget dagingnya, dan bumbunya juga sangat meresap pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener rasanya tuh sangat enak banget, pedas, gurih, sedap banget, dan seger dari tomatnya ya. Bener-bener recommended ya buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah, simpel, dan juga cepat masaknya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan daging yang sudah direbus, kurang lebihnya ini ada 1 kilo ya. Tapi ini tidak daging murni teman-teman, ini terdiri dari daging, dedelan, kemudian ada jeroan dan juga ada kikil ya. Tapi ini kikil yang saya gunakan, kikil bagian kepala sapi ya teman-teman. Dan ini sudah saya potong kecil-kecil seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Teman-teman juga boleh menggunakan sengkel atau jenis daging sapi yang lainnya ya, silahkan saja disesuaikan selera atau bahan yang ada. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang saya siapkan untuk bumbu cemplungnya. Ini ada 3 batang serai. Serainya cukup digeprek-geprek aja seperti ini ya teman-teman. Kemudian boleh juga ditali simpul, atau mau dipotong kecil-kecil juga boleh, silahkan saja. Kemudian juga ada daun salam, ini saya menggunakan 5 lembar, boleh lebih, sesuaikan selera. Kemudian ada daun jeruk, ini lumayan agak banyak ya saya pakainya ya teman-teman. Dan ini nanti akan saya sobek-sobek. Kemudian ada jahe, ini jahenya dibelah kemudian digeprek ya teman-teman, ini biar nggak loncat kemana-mana, kalau sudah dibelah baru digeprek. Kemudian ada lengkuas, ini lengkuasnya saya pakai agak banyak, kemudian dibelah jadi 2 seperti ini, baru kita geprek-geprek aja seperti ini ya teman-teman, biar nggak loncat-loncat kita belah dulu. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan terlebih dahulu.
Dan ini bumbu cemplungnya sudah siap ya. Sekarang kita beralih untuk menyiapkan bumbu halusnya. Ini ada cabai yang sudah direbus, saya menggunakan 3 macam. Ada cabai merah besar, ini saya gunakan sedikit saja untuk cabai merah besarnya. Kemudian ada cabai merah keriting dan juga ada cabai rawit merah. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian juga ada bawang putih, ini saya menggunakan cukup banyak bawang putihnya ya. Ini bawang putih kalau bisa gunakan yang cutting ya teman-teman. Kalau cutting itu lebih tajam ya, lebih sedap lagi ya teman-teman. Ini sebelum dihaluskan saya potong-potong kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian ada bawang merah. Untuk bawang merahnya ini hampir sama jumlahnya dengan bawang putih. Ini sama ya, diiris kecil-kecil sebelum dihaluskan, kemudian sisihkan. Lanjut kita gunakan kunyit ya, ini kunyitnya sekitar 2 cm. Ini sudah saya bakar terlebih dahulu teman-teman. Kemudian ada kemiri, ini kemirinya saya sangrai terlebih dahulu ya. Kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu dan siapkan untuk bumbu rempahnya. Di sini saya menggunakan banyak rempah ya teman-teman. Ada jintan, kemudian ada bunga lawang, ada pala, kayu manis, cabai jawa, kemudian cengkeh, kapulaga, ketumbar, dan juga lada. Kemudian untuk rempahnya ini akan saya grinder atau saya haluskan tersendiri ya teman-teman. Kalau yang bumbu halus yang tadi dihaluskan tersendiri, kemudian yang bumbu rempahnya ini dihaluskan sendiri. Nanti kalau sudah dihaluskan bisa kita campur. Nah, ini untuk bumbu yang sudah dihaluskan, saya akan campur dengan rempah yang sudah dihaluskan. Kita campur aja di sini. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Oke, setelah bumbunya tercampur, selanjutnya siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya saja, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan semua, kemudian ditumis bumbunya ini sampai benar-benar matang ya. Untuk menumis bumbu ini kita gunakan api yang kecil saja biar minyaknya bisa keluar dan matangnya bisa merata. Ini terus diaduk ya teman-teman, jangan sampai bawahnya gosong. Kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang ya. Sebelumnya kita masukkan dulu rempah-rempahnya. Ini daun jeruknya kita sobek atau kita remet ya. Kemudian masukkan lengkuas, jahe, serai, daun salam, kita masukkan semua. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya berubah warna seperti ini. Ini beneran sudah matang, aromanya sudah wangi banget. Kemudian masukkan daging yang sudah direbus ya. Kemudian dicampur atau diaduk-aduk sampai semua dagingnya ini terbalut oleh bumbu. Aduk sampai rata ya teman-teman. Dan ini masih menggunakan api kecil ya. Kita gunakan api kecil dulu. Kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa tambahkan air atau menggunakan air kaldu ya. Ini saya gunakan air kaldu teman-teman, sisa rebusan dari dagingnya. Ini tadi saya simpan 1 mangkok ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Ini apinya sudah mulai dibesarkan ya teman-teman. Kita besarkan apinya dan kita masak sampai benar-benar meresap bumbunya. Kalau sudah meresap bumbunya bisa kita tambahkan santan. Ini saya gunakan santan encer dulu ya. Kemudian diaduk-aduk. Oke, selanjutnya ini sudah mendidih teman-teman. Di sini akan saya tambahkan santan kentalnya ya. Kita masukkan santan kentalnya. Kemudian diaduk-aduk. Kalau santan sudah masuk, ini harus sering kita aduk-aduk biar santannya tidak pecah. Oke, saya bumbuin dulu garam. Kemudian juga ada kaldu jamur atau bisa diganti penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan ini saya tambahkan cabai rawit yang utuh ya. Kemudian dimasak kembali sampai benar-benar kuahnya mendidih, matang tanak. Jangan lupa untuk koreksi rasa.
Sebelum kuahnya mendidih, ini saya tambahkan bawang goreng terlebih dahulu biar makin sedap ya. Kalau teman-teman tidak ada bawang goreng bisa di skip ya, tapi saran saya lebih baik tambahkan bawang goreng biar lebih mantap rasanya. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah mendidih ya, dan rasanya juga sudah pas. Ini kita masak sampai benar-benar tanak ya, biar tidak cepat basi. Dan ini sudah mendidih tanak teman-teman. Sekarang kita akan matikan kompornya dan lanjut pindah ke mangkok saji. Ini kuahnya kental ya teman-teman, aromanya juga sangat harum banget, rempahnya juga berasa. Ini beneran sangat enak banget, sedap, gurih, medok banget ya. Dan dagingnya ini juga empuk ya teman-teman. Dan yang terakhir biar makin mantap dan tampilannya cantik, ini saya tambahkan lagi bawang goreng di atasnya. Dan inilah hasilnya, gulai cincang ala warung Padang sudah siap untuk disajikan bersama nasi putih ataupun lontong. Ini sangat enak banget ya, ini beneran sangat gurih, sedap, medok banget bumbunya. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Nanti dicobain ya resepnya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya, ini saya gunakan 500 gram daging sapi. Ini sudah saya iris tipis seperti ini teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk ketebalannya. Dan ini tadi sudah saya marinasi dengan baking soda untuk mengempukkan dagingnya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau di presto juga boleh ya dagingnya, atau mau dibungkus dengan daun pepaya, atau mau dimarinasi dengan nanas juga boleh. Silahkan aja teman-teman pilih yang mana untuk mengembukkan daging. Kemudian kita sisihkan dulu, lanjut kita siapkan untuk bumbu halus. Ini saya menggunakan 5 siung bawang putih, ini saya potong-potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman sebelum dihaluskan. Lanjut ada bawang merah, ini saya pakai lebih banyak bawang merahnya ya. Ini saya potong kecil-kecil juga ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian juga ada kemiri, ini kemirinya saya pakai kurang lebihnya ada 3 butir ya. Ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. Sisihkan. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit, kemudian ada cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Selanjutnya ini cabainya dipotong kecil-kecil teman-teman, agar nanti lebih mudah ya saat menghaluskan. Kalau teman-teman tidak suka terlalu pedas, ini cabai rawitnya bisa di skip ya. Kemudian saya haluskan menggunakan chopper, jadi nanti tekstur bumbunya itu masih ada kasar-kasarnya gitu ya, nggak terlalu halus. Dan ini saya tambahkan minyak goreng, lanjut kita haluskan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini teksturnya tidak halus ya, masih ada kasar-kasarnya seperti ini. Lanjut ini saya tambahkan 1 buah bawang bombay biar aromanya lebih harum, dan nanti juga ada rasa manis-manisnya dari bawang bombay, jadi enak banget ya, makin sedap aja. Kemudian ini diiris tipis-tipis panjang aja seperti ini atau disesuaikan selera. Kemudian juga saya menggunakan saus tiram 1 sendok makan dan saus cabai ini 2-3 sendok makan atau disesuaikan selera. Biar rasanya nggak monoton, ini saya tambahkan asam jawa ya, biar ada rasa segarnya. Ini sudah direndam dengan air panas. Kemudian bumbu yang wajib ada, ini garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Kalau teman-teman tidak suka gula pasir bisa di skip. Lanjut panaskan minyak dan goreng daging yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Dan ini tadi sudah saya marinasi dengan baking soda, sudah dicuci bersih juga ya teman-teman. Kalau teman-teman dagingnya di presto, habis di presto juga langsung digoreng ya, dan gorengnya cuma sebentar saja, nggak perlu lama-lama. Ini sampai warnanya kecoklatan aja seperti ini ya teman-teman. Dan ini dagingnya sudah matang, sudah empuk. Untuk daging ini jangan digoreng sampai kering ya teman-teman, nanti malah alot ya. Oke, sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Kurangin minyak, kita lanjut goreng sambalnya. Kita masukkan semua.
Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini tadi sudah saya masukkan bawang bombay, saus tiram, kemudian saus cabai. Mohon maaf banget tidak kerekod, saya nggak tahu kalau kameranya mati. Kemudian masukkan juga air asamnya. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Lanjut kita masukkan daging yang sudah digoreng. Kita aduk sampai semua dagingnya terbalurin dengan bumbu ya teman-teman. Aromanya sudah wangi banget. Oke, sekarang masukkan garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau masih kurang gurih bisa ditambahkan garamnya. Kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Warnanya sangat menggoda selera. Ini benar-benar sudah saya cicipin, dagingnya tuh empuk banget dan bumbunya juga meresap. Ini sangat enak banget ya. Oke teman-teman, tumis daging sapi pedas sudah siap untuk disajikan. Dimakan dengan nasi putih anget, makannya pakai tangan langsung muluk gitu ya, nggak usah pakai sendok. Ini benar-benar nikmat banget. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, dan rasa sambalnya ini nggak monoton pedas gurih aja teman-teman. Ini bervariasi, ada rasa segarnya, ada rasa manisnya, gurih, pedas, enak banget pokoknya. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga teman-teman mau mencoba resep ini ya, karena ini beneran sangat enak. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.